Kalau Anda mau lihat hidup Anda berubah, bisnis Anda ada campur tangan Allah, rumah tangga Anda mengalami shalom, damai sejahtera, pastikan janganlah Anda beriman pada diri sendiri, karena kita semua hanyalah bejana tanah liat. Kunci berkat dan kunci urapan itu sendiri bukan pada tanah liatnya, tapi pada harta rohani di dalamnya. Kalau kita mau melihat Tuhan beracara dalam keluarga kita, pastikan keluarga kita terus diselaput dengan emas. Karena selama kita hidup, kita ini hanyalah darah dan daging, debu kembali debu, tanah kembali tanah. Kan ilustrasi tabernakel saya mau jelaskan. Tabernakel itu artinya tempat tinggal Allah. Di zaman Musa mereka keliling padang gurun 40 tahun. Tempat ini adalah tempat Tuhan hadir bagi umatnya. Hari ini adalah gereja lokal, gereja kita. Tabernakel juga berarti tubuhmu dan tubuhku, badan kita. Tabernakel juga bicara tentang hidup kita, tempat tinggal Allah. Nah, inilah kemah suci di zaman Musa itu. Kalau Anda lihat ya, di pinggir seperti pagar itu, di dalam area ini masih outdoor, di luar, itulah yang disebut outer court dalam bahasa Inggrisnya, atau pelataran luar. Pemazmur menulis ini dan berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu. Dia menunjuk ke area luar. Lalu di dalam situ ada seperti rumah, itu bukan rumah. Karena bait suci belum jadi. Tunggu nanti zaman Salomo anak Daud, baru jadi gedung bait Allah. Sebelumnya Tuhan itu tinggal di tenda. Tuhan masa tinggal di tenda? Tuhan itu kan maha hadir di mana-mana. Tapi Tuhan juga menentukan satu tempat. Tempat itu tempat istimewa, dan Tuhan jadikan tempat perjumpaan dirinya dengan umat pilihannya. Tuhan gak tinggal hanya di gereja. Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi gereja adalah that special place. Tempat spesial itu kita bisa berjumpa dengan Tuhan, dengan saudara seiman. Di dalam itu ada kemah. Di dalam kemah itu terbagi jadi 2 bagian. Satu ruang kudus, the holy place. Yang satu lagi the holy of holies, atau ruang maha kudus. Di kebaktian yang ketiga sekarang saya bahas ruang kudus. Ada 3 perabotannya. Saya bahas 2 di ibadah ini. Yang perabotan di luar, yaitu di pelataran, saya sudah bahas tadi, tidak saya ulangi. Di ruang maha kudus ada perabotan yang namanya meja roti sajian dan kandil. Munculkan di sini ilustrasinya. Ini dia. Ruang maha kudus sebelum masuk ruang terdalam atau ruang maha suci, ada tempat begini. Tempat roti sajian. Ada di ruang holy place namanya. Di samping itu ada kandil seperti ini dengan 6 cabangnya. Total ada 7 carang. 7 ini ada 7 lampu, 7 lilin. 7 lilin ini namanya kandil. Ini melambangkan firman, ini melambangkan Roh Kudus. Firman dan roh itu adalah satu. Yesus pernah berkata, firmanku adalah roh, my word is spirit. Mari kita pelajari artinya sekarang ya. Saya kasih judulnya begini, meja roti sajian dan kandil, titik 2, isi dan terang hati. Konten hati itu harus dijaga dalam Tuhan. Hati itu harus renungkan siang malam, bukan berarti itu saja yang kita pikirkan. Bukan melulu mikir firman doang, bukan. Tapi merenungkan siang malam itu artinya firman harus mendominasi pikiran dan perasaan Anda. Consciousness, kesadaran, bahkan alam bawah sadarnya bukan pornografi tapi firman. Bukan kebencian tetapi kebenaran. Kontennya hati itu loh, isinya harus firman, dan hati itu harus terang. Hati itu gak boleh gelap. Mati lampu itu hanya listrik atau hanya di luar. Dalam kita tidak boleh mati lampunya. Hati harus diisi firman. Konten hati harus kebenaran. Jangan entertain, jangan manjakan apapun yang bukan kebenaran. Apapun yang menyimpang dari kebenaran, apapun yang kurang dari kebenaran, jangan dimanjakan.
cepat-cepat selesaikan. Dan hati kita tidak boleh remang-remang. Hati ini harus terang benderang. Tidak boleh ada petak umpet sama Tuhan, dosa yang disembunyikan, hal-hal yang belum dibereskan. Karena Roh Kudus tidak suka tinggal di tempat remang. Roh Kudus kalau datang selalu ada terang. Kejadian pasal pertama, dia melayang-layang, lalu jadilah terang. He's not the spirit of darkness. Roh Kudus bukanlah roh kegelapan. Roh Kudus adalah roh terang. Kandil dengan 7 lampu itu melambangkan kehadiran Roh Kudus. Sedangkan roti sajian melambangkan firman yang merupakan logos, firman tertulis Alkitab ini, maupun rema. Bukan tulisan saja, tapi firman yang adalah roh yang meloncat dalam jiwa kita, yang berbicara kepada kita dan menuntun kita. Meja roti sajian dan kandil, isi dan terang hati. Keluaran 37 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan. Dibuatnyalah kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. Kalau baca kayak begini ini kan bingung kalau kita nggak diajari. Sekalipun di dalam diri setiap kita ada urapan, jadi kita tidak bisa ditipu daya. Kita itu bisa tahu ini betul atau salah, ini firman atau bukan. Tapi penjabaran memang Tuhan bangkitkan jawatan guru dan gembala. Izinkan saya memberikan penerangan. Roh Kudus sih, saya hanya menerangkan saja supaya Anda mengerti ini fungsinya apa dalam kehidupan Anda. Kenapa diam-diam di ruang kudus kok nggak ada hal lain, kok dikasih meja roti itu siapa yang makan? Tuhan hendak berbicara kepada kita bahwa persediaan pertama itu bahkan bukan roti. Roti itu menunjukkan mereka pada waktu imam 1 tahun sekali masuk ke situ, itu diingatkan agar imam mengingatkan jemaatnya. Waktu lihat roti sajian itu, agar imam itu mengerti bahwa Tuhanlah yang memberi roti. Penyediaan kita pertama-tama itu bukan materi, tapi janji. Roti itu menunjuk pada janji-janji Allah. Dan janji itu harus segar. Roti itu tiap hari harus diganti, gak boleh basi. Gak ada yang namanya rema-rema sisa, itu gak ada. Itu namanya remah-remah. Jangan sampai kita salah kaprah. Tuhan pernah bicara tapi bulan lalu, tapi hari ini kita gak dengar suara Allah. Gak boleh, tiap hari kita harus mendengarnya. Sekalipun khotbah gembala kayak minggu seperti ini menjadi bingkai emasnya, supaya Anda tidak keluar jalur. Nggak keluar jalur dari DNA. Tapi Anda perlu melatih telinga rohani. Karena persediaan Allah atau penyediaan yang pertama itu sama sekali bukan roti. Bahkan Yesus pernah berkata waktu dicobai bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Dalam hal ini kalau orang Indonesia bukan dari nasi, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti sajian itu dalam bahasa Inggrisnya sebuah furniture atau sebuah perabotan yang bernama wooden table. Dari kata wood, kayu, terbuat dari kayu penaga.
ayat 10 yang kita baca. Tapi nanti dia ada selaputnya ini dan itu, nanti saya bahas. Kalau kita baca ini, ya kita baca ini, kita diingatkan, emangnya Tuhan makan roti itu di dalam? Enggak, yang makan imam. Nanti roti itu tiap hari diganti, itu nanti imam yang makan. Imam harus makan dari situ, karena dia setiap hari hidupnya memang untuk menyelenggarakan ibadah. Tapi Tuhan ingatkan bahwa Tuhanlah the provider, Yehovah Jireh itu. Bapak Ibu, kalau kita miskin firman dalam hati, nanti kita mengandalkan kekuatan sendiri. Meskipun kita bisa bekerja ngelembur, tapi iman kita jangan pada bidang usaha atau pada jeripaya kita. Sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saya bukan bicara tentang prosperity atau kemakmuran. Saya bicara tentang kepada siapa Anda beriman. Ingatlah bahwa kita bisa rajin tangan, tapi Tuhanlah yang memberkati hasil tangan kita. Hati itu kalau miskin firman, lama-lama kita gak bergantung sama Tuhan. Disitulah bahayanya. Berkat materi yang datang pun tidak jadi berkat pada akhirnya kalau hati orang itu menjauh dari Tuhan. Tuhan mau kita itu punya hidup yang menyembah, hidup yang dekat, hidup dengan mawas diri, menyadari bahwa rezeki kita itu datang dari Bapa di sorga. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Minta Tuhan itu restu. Di bumi seperti di sorga, berilah pada kami hari ini makanan kami atau rezeki kami. Janganlah imanmu pada roti, dan janganlah cari roti. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Orang-orang dunia mencari hal-hal itu, perkara yang sia-sia. Tapi carilah dahulu kerajaan sorga. Bukan berarti kita gak kerja, tapi prioritas kita jangan terbolak-balik. Tuhan dulu, baru everything else, baru segala sesuatu. Coba saya ingin Anda melihat firman Tuhan itu seperti apa ya dalam kehidupan kita. Lihat ayat 10 ya. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Apa artinya? Coba saya berikan penjelasan. Meja tadi itu terbuat dari kayu dan spesifikasi kayu penaga. Berarti menunjukkan bahwa orang yang dengar suara Tuhan itu bukan orang yang ngaku peka. Cara nampung roti sorga itu dari kayu penaga. Apa syaratnya dengar suara Allah? Simple. Humility, hati yang rendah atau rendah hati. Tuhan kalau dikasih perabotan itu dari emas, Tuhan malah gak mau taruh roti di situ. Tuhan cari a humble heart, and He will speak to that heart. Tuhan cari hati yang rendah, hati yang gak angku, yang gak suka merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain, yang tidak merasa diri berhak atau spirit of entitlement. Hati kayak gitu dengar suara Allah. Jadi orang yang mendengar suara Tuhan itu bukan melulu nabi, tapi orang yang rendah hati. Jadi kalau Anda rendah hati, justru kalau Anda merasa diri berdosa, itu malah justru chance-nya tinggi untuk Anda mendengar suara Allah. Tapi orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain malah sepi firman dalam hatinya. Paling pol cuman punya pengetahuan, tapi hatinya gak dengar-dengaran. Makanya gak berubah hatinya. Yang dimiliki hanyalah ilmu saja. Dua-dua perlu ya. Cinta Tuhan itu dengan hati dan akal budi. Ininya juga perlu berkembang. Tapi bukan ini dulu. Kasih Tuhan itu pertama-tama dengan hati, lalu dengan akal budi dan kekuatanmu. Bapak ibu saudara, di sini semua kita bisa mendengar suara Tuhan, asal kita tidak menyombongkan diri di atas orang lain atau di atas apalagi terhadap Tuhan. Ingat ya, penadah roti itu ternyata adalah kayu penaga. All God requires of you, yang Tuhan inginkan dari diri kita masing-masing, hanyalah hati yang merendah. Kalau Anda baca sekarang cara firman itu ditaruh lucu. Kan dari kayu penaga, tapi mari kita sekarang selidiki hasta-hastanya. 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Kan bingung, ayo coba ditutup sekarang berapa hasta? Gak ingat, ya kan?
2 hasta, 2 sehasta, sehasta, 1,5, 2, 1, 1,5. Sedangkan kalau mesbah korban bakaran itu gampang untuk diingat, karena hasta-hastanya itu sederhana, 5 hasta panjang, 5 hasta lebar, 4 persegi, tinggi 3 hasta. Nih saya ingat, gampang, karena 5 dan 5 paralel, 4 persegi lagi, semuanya seimbang. Kalau kita bicara tentang persembahan hidup pada Tuhan, gak rumit, karena bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung kita. Kita bisa datang sama Tuhan apa adanya. Persembahan hidup itu 5:5, tinggi 3 hasta, 4 persegi. Orang bertobat itu simple kok, asal dia niat dan dia bulat. Tapi tuntunan Tuhan memang kita tidak bisa kontrol. Kendali tidak di tangan kita. Coba lihat cara firman ditaruh, angle-angle atau sudut-sudutnya. Saya bisa mendapatkan satu kesimpulan dari hasta-hasta. Meja itu kan dari kayu penaga. Sekarang sudah ngerti kan? Itu soal humility atau kerendahan hati. Sekarang coba lihat cara penataannya. 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, 1,5 hasta tingginya. Maksudnya apa? Firman itu selalu teratur, ada ukurannya. Kalau kita mau bertumbuh dalam firman dan kita mau melatih diri tinggal dalam firman-Nya, supaya firman-Nya tinggal dalam kita, mintalah apa saja, niscaya Bapa mengabulkannya. Kita itu harus belajar teratur, sekalipun di sini tidak ada keseragaman, 2 hasta, 1, 1,5. Tapi belajar teratur. Baca itu jangan sampai kita itu melantur. Lawan kata teratur itu melantur. Hari ini kalau kepingin baca banyak ya banyak, besok kalau kepingin nggak mood ya sudah baca sedikit. Saya baca berapa pasal ya fix segitu. Dan saya nggak pilih-pilih Kejadian sampai Wahyu. Kalau hari ini giliran saya baca Tawarik, ya Tawarik lah yang saya baca. Firman itu harus teratur, harus terukur. Cara taruh roti itu sendiri kan membuat roti berapa banyak di atas meja ini kan semuanya sudah fix, nggak berubah-ubah. 2 hasta panjang, sehasta lebar, 1 hasta setengah tingginya. Firman itu harus teratur. Namun demikian, angle atau sudutnya Allah berbicara, sudut pandangnya Anda nggak bisa duga. 2, 1, 1,5, 1,5, 2, 1, 1, 2, 1,5, 2, 1,5, 1, 1, 1,5, 2, 2, 1,5, 1, 1, 2, 1,5. Bingung kan? Tadi yang saya sebutkan semua kalimat itu beda loh. Saya acak semuanya. Anda tidak bisa kontrol firman. Firman itu tidak bisa sekehendakmu. Aku mau firman apa, aku temukan apa. Ya bisa lah. Kita punya apps di phone kita, handphone kita. Hari ini saya lagi gelisah, baca yang mana? Boleh, tapi itu bukan firman utama. Firman utama harusnya tidak terduga. Tidak boleh di tangan Anda kendalinya. 2 panjang 2 hasta, 1 lebar hastanya, 1,5 tingginya. Tuhan mau mulai dari tinggi, dari lebar, dari panjang, terserah dia. Firman cara bacanya itu teratur, tapi yang Anda dapatkan selalu tidak terduga. Paham ini Bapak Ibu Saudara? Itulah cara Tuhan bekerja. Orang yang tumbuh seperti itu organik tumbuhnya. Teratur, dia nggak ngeflow. Saya nggak pernah putus loh baca Alkitab. Dari sejak umur 18 tahun hingga hari ini 31 tahun. Ketahuan dong umurnya. Dari 1992 sampai hari ini saya nggak putus baca Alkitab. Loh, Pastor Philip udah berapa kali baca Alkitab? Saya nggak mau sebut nanti supaya jangan minder yang mendengar. Saya baca itu bolak-balik. Nggak pernah saya dapat yang sama. Meskipun tidak mengubah firman itu sendiri. Firman itu sudah fix, konteksnya udah jelas. Tapi saya selalu dapat rema. Kadang saya dapat dulu 1,5, lalu dapat 2 dan 1-nya. Kadang-kadang Tuhan mulai dengan 2 dulu, bom. Lalu habis itu pelan-pelan 1,5 dan 1, saya tenang. Kadang-kadang bisa imbang, saya dapat 1,5, lalu 2, lalu 1. Ujung dengan ujung alfa omeganya sama-sama kurang lebih 11-12. Gak bisa saya duga Tuhan itu mau bicara dari sudut mana hari ini dalam hidupku. Roti itu ada jumlahnya sekian, tapi
Tapi Tuhan Yesus tidak mau kita yang mengendalikan bagaimana Allah berbicara. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya hidupmu kaya firman dengan cara demikian. Baca Alkitab itu punya sifat, dia teratur. Semakin teratur semakin bagus, semakin pertumbuhan Anda itu maksimal. Tapi Alkitab juga akan berbicara secara independen daripada pembacanya. Sebab ini yang membuat Alkitab ini bukan buku biasa. Kalau buku biasa kita sudah tahu tinggal teorinya. Kalau Alkitab itu kita tidak berkuasa atasnya, dia berkuasa atas kita. Waktu kita baca dengan diterangi Roh Kudus itu bum 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 bum, malah justru this book speaking to you. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa Anda juga bisa bertumbuh dalam firman. Nah sekarang kita lihat ayat 11. Tabernakel ini kan bicara tentang tempat tinggal Allah. Caranya gitu loh, firman itu tinggal dalam dirimu. Ayat 11, disalutnya Allah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas kelilingnya. Meja itu sendiri dari kayu penaga, tapi disalut dengan emas. Kayu penaga itu bicara soal hidup kita. Hidup kita itu kayu. Siapa ngaku-ngaku emas di sini? Nggak ada. Kita semua bukan emas murni, kita dimurnikan ya. Dimurnikan agar menjadi seperti emas. Tapi kita kalau mengaku, kita semua hanyalah kayu. Bahan-bahan di tabernakel itu nggak iseng, semua itu ada artinya. Kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama harus dalam konteks dan terang Perjanjian Baru. Itu selalu ada hubungan dengan Kristus dan jemaatnya. Kalau kita lihat yang kayu di tabernakel gini atau bait suci, itu selalu lambangkan kita. Kak, kita ini loh kayu jerami. Kalau bicara soal emas segalanya, seperti penglihatan Yohanes di Patmos melihat dia seperti keemasan dan sebagainya, itu menunjukkan Tuhan. Pokoknya yang mulia itu Tuhan Yesus deh. Kita ini kayu yang biasa, apalagi jerami. Disalutnya itu dengan emas murni. Penada firman itu yaitu Anda dan saya. Firmanmu itu pelita bagi kakiku. Firman itu tinggal di dalam diri kita, disalut itu dengan emas. Dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Kita itu kayu. Tapi kalau kita baca Alkitab dengan sungguh, kita disalut emas. Heran aku, anakku kok berubah ya. Setelah ke GMS, dimuridkan, diajari firman, bertumbuh dalam ibadah, di CG belajar praktekkan hidup bersama dalam Tuhan, persekutuan saudara seiman. Beda. Anak saya dulu itu suka sumpah serapah dan suka marah-marah sama papa mamanya, mana ada takutnya. Kalau saya tegur bentak kembali. Kok bisa begitu ya? Loh, anakmu tetap kayu, tidak berubah bu. Tapi dia disalut dengan emas, karena hidupnya dipenuhi firman. Disalut dengan emas. Nanti lihat ya, kalau dia sudah tidak lagi disebut dengan emas, dia mulai luntur, kembali kayunya. Alangkah banyaknya orang Kristen yang kembali ke kehidupan lama. Manusia lamanya bangkit kembali. Yang Anda lihat sekarang di depan ini termasuk pengkhotbah dan gembala Anda. Saya juga kayu sama. Cuman kalau hari ini saya bisa jadi berkat, kalau hari ini saya bisa jadi jawaban. Jikalau ada urapan, itu bukan karena dari kayunya, tapi karena aku diselaputi dengan emas. Diselaputi dengan itu. Kalau Anda mau lihat hidup Anda berubah, bisnis Anda ada campur tangan Allah, rumah tangga Anda mengalami shalom, damai sejahtera, pastikan janganlah Anda beriman pada diri sendiri, karena kita semua hanyalah bejana tanah liat. Kunci berkat dan kunci urapan itu sendiri bukan pada tanah liatnya, tapi pada harta rohani di dalamnya. Kalau kita mau melihat Tuhan beracara dalam keluarga kita, pastikan keluarga kita terus diselaput dengan emas. Karena selama kita hidup, kita ini hanyalah darah dan daging, debu kembali debu, tanah kembali tanah. Kalau kita nggak mandi, besok sudah beda. Waktu saya kecil dulu kan, saya sekolah di Taiwan karena berobat awalnya. Mama saya datang, papa mama harus kerja zaman itu. Saya sama Koko dititipkan di rumah om. Saya masih kecil umur 6, suka main di jalanan pulang dari sekolah. Nggak langsung belajar, nakal. Makanya saya dibawa pulang. Karena saya berobat, nggak punya pilihan, orang tua taruh di situ daripada saya mati ya kan. Dan waktu saya di sana di Taiwan, mama saya datang tuh, mama saya terkejut. Anakku kok jadi hitam?
Loh, setiap kulit itu bagus, tapi kalau warnanya itu bukan warna natural dari lahir, tapi warna itu karena debu, nggak bagus jadinya warna apapun. Anakku jadi hitam, dimandiin saya kembali putih. Ternyata waktu saya kecil dulu itu pulang sekolah, om pulang kerjanya masih sore, saya suka main di jalanan berdebu tanah. Nggak mandi, bayangin waktu kecil, saya pikir-pikir aja jijik sama diri sendiri tuh. Bayangin, kita kalau sudah lama nggak mandi aja berubah warna, bau lagi. Hari ini saya mandi bisa berkali-kali sehari. Saya suka bersih. Dulu mama saya terkejut, anakku kok jadi hitam begini. Ternyata mandi nggak cukup. Dulu mama saya kalau mandiin saya waktu saya di Taiwan, kalau mama saya kunjungi, itu saya digosok baru keluar warna asli. Coba bayangin saya dulu nakalnya kayak apa. Kenapa ada orang Kristen yang nggak kayak anak Tuhan? Kenapa? Karena dia tidak pernah dibersihkan. Dia tidak pernah diselaput sama Tuhan, tidak pernah diselaput sama Kristus. Kalau hari ini Anda lihat seseorang itu emas, bukan karena dia mulia, karena orang itu mendekat kepada Kristus. Kalau nanti orang itu jauh, dia kembali ke warna aslinya. Amin Bapak Ibu. Pahami ini. Tidak ada orang benar di dunia ini, tidak ada orang baik. Yang baik hanya Kristus, yang benar hanya Kristus. Kalau kita dekat sama kebenaran, kita akan hidup benar. Makanya itu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, itu sungguhan. Kalau hari ini ada seseorang dipakai Tuhan di tengah-tengah Anda, di antara Anda, di dekat Anda, itu bukan karena orang itu hebat, tapi karena orang itu mendekat. Coba lihat ya, kalau orang itu menjauh, 7 roh lebih jahat masuk, 8 roh jahat, orang itu akan jadi jahat, lebih jahat malahan dari sebelumnya. Makanya kita nggak boleh jatuh, kita harus waspada, jaga hati dalam segala waspada. Pemakaian Allah dalam hidup kita itu tergantung pada emas, bukan pada kayunya. Semoga Anda mengerti hal ini. Misalnya Anda punya cincin Anda terbuat dari sesuatu bukan emas, tapi dia diselaput emas. Nanti dari waktu ke waktu kan luntur itu, kuningnya berkurang. Lain cerita kalau emas murni. Kalau Yesus gak perlu saat teduh. Tuhan Yesus itu sudah anak Allah. Kita ini anak Adam dan Hawa. Ingatlah, untuk hidupmu selalu diselaputi dengan emas, karena engkau dan aku terbuat dari kayu penaga, bukan logam mulia. Disalutnya itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas kelilingnya. Selain itu ada pengertian lain tentang hal ini. Alkitab yang kita pegang ini sebenarnya adalah kayu, kalau bicara soal bukunya, tapi isinya adalah emas. Paham maksud saya? Kalau Alkitab hanya kita jadikan kepunyaan, maksudnya Alkitab hanyalah untuk punya-punyaan, kita tidak membaca, merenungkan, percuma nih di tangan. Jangan kira setan akan takut karena ada Alkitab di mejamu. Jangan kira seperti movie atau film, kalau ada Dracula ambil Alkitab taruh di dahi, Dracula mati. Setan tidak takut dengan Alkitab kalau itu hanyalah buku yang nganggur di meja. Karena Alkitab ini adalah buku, secara fisik hanyalah kertas. Ini cetakan, tapi isinya itu emas. Bukan sebagai pendengar yang akan mengalami kuasanya, tapi pelaku firman. Isinya itu golden. Tapi kalau firman ini hanya cuman sekedar ada-adaan di tangan orang Kristen, percuma. Dia tidak akan mengusir setan. Tapi waktu kita baca, renungkan, hati kita mulai diselaput dengan emas. Di situ ada kuasa. Kita berkata, in Jesus name, dalam nama Yesus, iblis enyah. Iblis tidak akan berani mendekati kemahmu. Sebab Anda akan punya otoritas Kristus. Firman itu logos yang tertulis. Dia kayu penaga. Tapi ketika Anda renungkan dan take it seriously, Anda sungguh-sungguh serius pegang Kristus pada firman-Nya, dan Anda hidupi firman itu, Anda betul-betul makan firman, bukan hanya sekedar baca. Kalau baca cuman bla 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 selesai. Kalau makan itu kan dikunyah. Kalau kita makan kan dikunyah. Hati-hati kalau makan tidak dikunyah, nanti pneumonia atau apa itu namanya, tidak tahu bahasa dokternya. Kunyah
Saya kalau baca Alkitab itu seringkali saya harus kembali lagi. Saya kembali lagi, saya baca lagi, saya renungkan. Ini apa artinya? Nggak perlu cari arti yang aneh-aneh sih. Arti yang sederhana aja. Tuhan bicara apa ke saya kunyah. Saya renungkan. Kalau saya nggak ngerti setelah saya saat teduh selesai nanti sepanjang hari, saya terus renungkan lagi dan lagi ketika saya mengingatnya. Saya ingat loh tadi pagi saya baca ayat apa, kemarin saya baca apa. Karena saya bacanya teratur, bukan main tunjuk saja. Bukan main cuman sekedar tunjuk asal buka bang tut jendela wawah. Anak muda sekarang nggak ngerti itu apa. Orang-orang yang lebih tua tahu zaman dulu. Saya nggak pakai untung-untungan teka-teki. Dan waktu saya ingat lagi itu, Tuhan memberikan pengertian-pengertian. Kunyah. Firman itu yang serius. Kalau baca Alkitab juga, kalau dengarkan khotbah juga sama. Catat. Renungkan lagi. Itu akan kembali nanti. Tahu nggak kadang-kadang perasan susu itu nggak tentu yang pertama yang paling gurih. Bisa-bisa perasan tengah itu yang paling gurih dan banyak vitamin dan gizi. Khotbah yang Anda catat di gereja, itu waktu Anda bawa pulang ke rumah, nanti jangan-jangan 1,5 bulan dari sekarang, itu yang menyelamatkan bisnis Anda. Anda kan kaget. Perah. Nggak tentu diminum sekarang. Pernah makan tape manis, singkong manis itu? Matangnya tanggal 26. Tapi hati-hati tanggal kadaluarsanya. Bisa-bisa paling enak nanti itu dimakan tanggal 28. Firman yang Anda terima sebagai rema pengertian itu nanti bisa jadi seperti anggur di Kana. Tuhan putar, Tuhan ganti dari air. Itu nanti menjelang akhir justru semakin manis jadi ice wine. Semakin anggur mahal. Jadilah good student nanti di tempat baru. Ya, kursinya lebih enak, jangan tertidur. Catat. Karena itu akan jadi juru selamat nanti kemudian. Cara nyimpen di hati itu begitu. Kadang-kadang supaya anggur itu bagus, dia harus disimpan di bawah tanah. Makanya penyimpanan anggur harus di tempat yang sejuk. Lihat ya, kalau di luar negeri, kita lihat di gambar-gambar di internet itu ada tempat penyimpanan anggur itu seperti ada lorongnya di bawah tanah, disimpan di drum itu. Wah, dikuci-kuci seperti itu, digentong-gentong, itu disimpan, nanti lebih bagus. Dengar khotbah juga begitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang luput. Nanti waktu Anda renungkan lagi, wow, itu akan bicara dan menjawab Anda. Manisnya itu justru kemudian. Caranya itu gitu, naruh roti itu gitu caranya. Karena tabernakel bukan bicara tentang perabotan. Tabernakel bicara tentang kehidupan. How do you relate to God? Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Cara menjalin hubungan dengan firman aja, kalau kita nggak ngerti gimana jalin hubungan dengan Tuhan yang nggak kelihatan. Kalau kita jalin hubungan dengan firman yang bukunya aja, Alkitab aja, kita nggak menjalin baik-baik hubungan dengan ini, bukan mendewakan, Alkitab jangan disembah. Lebih baik isinya dilakukan, dimengerti dulu tapi. Gimana kita bisa menjalin hubungan dengan yang tidak kelihatan kalau buku di tangan kita yang dititipkan aja kita tidak pernah hiraukan. Kita harus mengerti ini. Dibuatnya bingkai emas sekelilingnya tadi itu, bukan hanya bingkai. Kita lihat ayat 12 ya. Dibuatnya lah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas keliling jalur pinggirnya itu. Bingkai emas keliling dari jalur pinggirnya ini. Semua pengertian dalam Kristus, perjanjian lama diartikan dari perjanjian baru. Kalau Anda baca, ternyata kayu itu dibuat bingkai emas sekeliling jalur pinggiran itu. Tuhan hendak bicara apa sama kita? Bicara begini loh. When you have a strong life in the word, waktu kita punya kehidupan firman yang kuat, ada satu jaminan pasti terjadi. Hidupmu bebas masalah? Tidak. Hidupmu lepas pencobaan mulus lalu? Tidak. Life in the word guarantees us. Kita hidup dalam firman. Kehidupan firman yang kuat itu akan menaruh kita di dalam bingkai emas rencana Allah yang terbaik. Kita tidak akan keluar dari rencana Tuhan. Life in the word places us within the golden frame of God's best plan. Nah, ayo coba bahasa Inggrisnya dulu. Life in the word places us within the frame, the golden frame of God's best plan for your life. Nah, bahasa Indonesianya sekarang. Kehidupan firman yang kuat menaruh kita
Di dalam bingkai emas rencana Allah yang terbaik atas hidupmu. Saya ulangi lagi. Ini mungkin beberapa mau catat nanti. Ya. Sudah selesai. Enggak, ulang lagi. Kehidupan dalam firman yang kuat menaruh kita di dalam bingkai emas rencana Allah yang terbaik atas hidup kita. Dalam bingkai emas itu kadang-kadang ada warna gelapnya. Seorang artis atau seorang seniman melukis. Masa putih doang? Setiap warna itu dari Tuhan. Bukan hanya kulit kita, rambut kita. Ya, ini gak anti orang yang semir, tapi saya terus diminta sama beberapa orang, ayo semir-semir. Saya bilang, Tuhan maunya gini loh. Ini Tuhan yang kasih, warnanya putih-putih mulai. Setiap warna itu dari Tuhan. Setiap color itu ciptaan. Putih, merah, hijau, biru, hitam, coklat, krem, abu-abu, semua itu dari Kristus. Di dalam bingkai emas itu, nggak semua warnanya putih. Ada warna hitam pula. We have our share of dark days. Selalu ada porsi hari-hari gelap di hidup kita. Coba baca Pengkhotbah, jangan maunya hari-hari cerah. Kenapa kita marah kalau Tuhan kasih kita hari-hari gelap? It's okay loh. SCC ini hadir di kehidupan kita sebagai gereja di masa-masa gelapnya, musim gelapnya pelayanan saya. Bukan karena dosa, tapi masa-masa susah. Makanya saya itu haru. Saya tahu Tuhan membawa kita sekarang, kaki Dian udah mulai pindah. Kaki Dian udah pindah. Ini minggu terakhir nanti kaki Dian ke situ, rooftop. Ini tiang awan, tiang api kita udah bergerak. Tapi gimana pun juga kalau saya lihat ini, ini bagi saya, bagi beberapa orang jemaat di sini, ini gua Adulam di mana mereka bermasalah lalu keluar dari masalahnya. Bagi saya ini En-Gedi, tempat persembunyian bagiku, di mana Tuhan menunjukkan keajaiban. Jangan minta warna putih. Setiap warna kulit juga adalah karunia. Kita dari suku, bangsa mana, karunia lah. Warna kehidupan juga tidak putih doang, tidak kuning, ada coklat, ada abu. Itu membuat semua jadi menyala warnanya. Tapi yang pasti satu saya tahu, kalau saya punya kehidupan yang kuat dalam firman, saya tidak perlu mengeluh, saya tidak perlu khawatir hari esok, karena Tuhan bertanggung jawab. Saya hidup dalam firman kok, firman dalam aku kok. Aku tahu apapun juga warna yang kuhadapi hari ini. Saya lihat bingkainya. Bingkainya itu emas. Ada firman di hidupku itu, aku tidak akan keluar. Semua yang terjadi di hidupku hari ini ajarku mengerti bahwa Kau sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu bahwa rencanamu indah bagiku. Sekalipun hari ini aku belum mengerti rencanamu apa, tapi ku tahu rancanganmu indah. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Saya punya keyakinan iman yang bukan berdasar perasaan. Perasaan saya bisa gelisah hari ini. Waduh, saya ngalami masalah ini, saya dikerjain. Tapi kalau saya berdiri teguh pada firman Tuhan, tidak ada penghakiman. Saya tahu bahwa bingkaiku itu emas. Monggo silakan warnai semua warna gelapnya. Sini setan, warnai semuanya. Akan kujadikan nanti maestro, menjadi karya seni yang paling mahakarya. Di mana ada tempat gelap, di situ ada sinar terang. Justru tambah digelapi, keciprat sedikit putih, putihnya jadi menyala. Let me tell you, kita tidak akan ada rasa takut kalau kita hidup dalam firman. Saya tidak takut. Bapak ibu saudara, miliki kehidupan firman yang kuat. Saya ajari cara kita nanti duduk dan mendengar firman harus lebih sungguh di rooftop daripada di SCC. Dan cara anda saat teduh sendiri dan mencari rema Allah harus dengan sungguh hati, tidak pilih-pilih. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Praise the Lord ya. Lanjut sedikit lagi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas. Sekarang mulai lihat gelang emasnya ayat 13. Dan dipasangnyalah gelang-gelang itu ke 4 penjurunya pada ke-4 kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Jadi meja roti itu harus diangkut. Iya, bisa diangkut. Ini adalah portable table. Semua perabotan di dalam tabernakel bisa diangkut semua.
Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnya perkakas di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala, dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Makanya orang kalau baca Alkitab itu selalu bisi. Yang sungguhan loh ya. Gak pernah kita kalau baca Alkitab, kalau kita mengusung roti Tuhan, kalau sungguhan loh ya, bukan basa-basi taruh roti, gak mungkin perabotan kita cuma meja. Di sini ada pinggannya, cawannya, pialanya, kendinya. Kalau Anda lihat cara saya baca Alkitab, ada tip X-nya, ada stabilonya, ada pennya, ada HP saya nyala, tapi bukan buat Instagraman, untuk taruh catat dan sebagainya. Karena Alkitab saya catatannya udah penuh di halamannya. Selalu ada piala, cawan, kendinya. Kalau Alkitab bersih cuma Alkitab gitu doang, minimal ada laptopnya, taruh segalanya ini itu untuk studi pribadi, bukan demi khotbah. Saya belajar Alkitab, baca Alkitab bukan demi khotbah, demi hidup. Khotbah adalah extension atau kepanjangan tangan dari kehidupan saya. Bisa ada, bisa enggak. Suatu hari kalau Tuhan izinkan saya nggak bisa berkhotbah lagi, nggak apa-apa. Saya tetap hidup dalam firman yang saya geluti tiap hari. Tapi coba lihat, ada cawan, ada piala, ada kendi. When you read the word, BBC, kotori mejamu dengan hal-hal yang lain yang perlu. Bukan permen, manisan, malah nggak konsentrasi. Yang perlu ngunyah itu hati, bukan mulutnya. Kalau mulutnya ngunyah gini tuh nggak dapat apa-apa, sungguhan. Harus mas ini itu dan sebagainya, HP-nya bukti, nggak tahu lah, catat ini itu. Coba lihat ya, dan semuanya itu portable, mejanya bisa diangkut. Dengan kata lain, rema itu bergerak dengan kita di musim kehidupan kita. I love it. Itu mejanya bisa diangkut. Karena meja itu sekarang sudah tidak ada. Perabotan tabernakel ini semua sudah binasa. Karena ini hanyalah furniture jasmani. Maknanya tidak bisa binasa. Karena perabotan tabernakel ini bicara tentang kehidupan umatnya. Siapa yang mengusung roti? Hidup kita. Bawa roti Tuhan itu yang fresh kemana-mana di hatimu. Firman itu kita bawa. Pengusungnya dan gelangnya sudah tiada. Sudah ditelan semuanya, tidak tahu, nanti tinggal arkeologis yang mencarinya. Nggak usah jauh-jauh cari. Meja itu masih ada kok. Di hatiku sekarang, hidupku lah mejanya, hatiku lah mejanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Rema itu bergerak. Ini indahnya. Nggak pernah kita dapat firman untuk semua musim. Selalu ada firman untuk setiap musim. Roti itu harus diganti tiap hari dapat rema yang berbeda. Itulah cara hidup orang Kristen yang mengisi hatinya dengan konten firman. Kandil ya, sekarang ke lampu. Sedikit aja lampu, saya nggak bisa sebut karena perabotannya banyak. Ibadah kita cuma 5, tahu gitu kan, ibadahnya dibuat 9. Membuat kandil, dibuatnya lah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kandil itu. Nah, kalau kandil ini tidak terbuat dari kayu diselaputi emas. Kalau kandil ini terbuat dari emas semuanya. Karena Roh Kudus terpisah dari kita. Dia bisa menyatu dengan kita lewat ketaatan kita dan kerinduan, kehausan. Tapi hakikat Roh Kudus itu sendiri, dia adalah Allah. Dibuatnya kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan. Dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya. Kita mau lihat Tuhan dari sisi manapun, dia selalu emas. Makanya orang yang bisa kecewa sama Tuhan itu salah angle. Atau bukan salah angle, nggak tahu lihat apa. Tuhan itu paling baik, orang paling baik yang pernah Anda kenal, yang nggak ada tulang, nggak ada taringnya, yang nggak mungkin bisa nipu orang, yang begitu jujur, begitu polos. Tuhan melebihi itu dibanding orang itu, dibanding dengan Tuhan, dia seperti kain kotor. Kesalehan manusia seperti kain kotor, kata Alkitab. Orang paling baik, paling jujur di dunia ini, dibanding Tuhan Yesus, itu orang jahat, sungguhan. Tuhan itu sesuci itu. Dia bukan suci, holy, menakutkan, intimidasi. Sucinya Tuhan itu orang baiknya, pol-pol gitulah ya. Gak ada orang sebaik Tuhan itu, baiknya itu. Gak bisa dijelaskan. Kok bisa kita marah sama Tuhan? Kok bisa kita kecewa? Itu dari angle mana? Dari sisi manapun kau lihat, dia emas tempaan. Dia emas murni, tiada sama sekali cacatnya. Roh Kudus itu kayak gitu di hidup kita. So sweet, dia powerful tapi dia sensitif. Saya ajarkan bahwa Roh Kudus begitu sensitif, kita tidak bisa
pura-pura tidak terjadi sesuatu. Kalau memang sudah terjadi sesuatu, kalau kita salahi dia atau kita sengaja berdosa lalu kita pura-pura nothing happen, tidak bisa begitu. Tapi dia itu begitu mulia, dia nggak pernah punya niat buruk dalam hidupmu. Yang buruk itu kehidupanmu dan kehidupanku. Hidup kita itu mengalami hal-hal buruk. Tuhan tidak pernah buruk. Gandeng Tuhan, jangan marahi dia. Justru gandeng Tuhan. Mentang-mentang dia ajaib bukan berarti semua jalannya bisa kita kendalikan. Ajaib berarti aku harus keluar dari masalah. Kan Tuhan sepatah kata aja bisa keluarkan saya dari masalah saya. I know. Tapi nggak tentu itu kehendak Allah terbaik dalam hidupmu dinilai dari kekekalan. Kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Sabarlah, hai umatnya. Roh Kudus itu begitu emas dengan tombolnya dan kembangnya dibuat seiras dengan kandil itu. Seiras itu, kata seiras ini mungkin tidak lumrah dalam kamus kita. Seiras bukan selaras loh ya. Selaras itu jalur-jalur padan bisa paralel gitu ya. Seiras itu berarti materinya sama. Materinya sama. Jadi Tuhan Yesus itu luar dalam sama. Tuhan ngomongnya A ya maksudnya A. Seiras itu artinya Roh Kudus tidak pernah main petak umpet sama kita. Dia ngomongnya baik tapi nanti di belakang dia berbuat jahat. Aku kerjain anakku ini. Enggak. Dia itu seiras. Bahan-bahannya, kelopaknya, baik kaki maupun batangnya, semua itu dari bahan yang sama. Emas tempahan, emas murni. Nggak ada yang di sebelah sini pakai tembaga, itu nggak ada. Tidak ada pertukaran bayangan, tidak ada kelunturan dalam Tuhan. Supaya Anda mengerti sifat Roh Kudus dari kandil ini. Makanya orang Kristen kalau mau hidup dengan Roh Kudus harus apa adanya. Dia harus transparan hatinya, karena Tuhan itu suka terang. Lihat ya, saya sudah mau selesai nih ayat 18. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi lain. Totalnya ada 7. Yang tengah itu kandil atau candle atau lampu atau lilin. 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri, masih ada carang-carangnya. Apa maksudnya? Jaga hati dengan segala waspada, nggak usah dibuka. Amsal 4:23. Kadang-kadang juga perlu kita izinkan orang untuk bicara kehidupan kita. Jangan hanya maunya dengar sama Roh Kudus, karena Roh Kudus juga bisa pakai sesama kita. Yang pasti Roh Kudus akan selalu bicara lewat firman. Kalau ditambahkan, itu karena kelemahan kita. Karena kita itu kurang bisa menggali, makanya dikasih pengajar oleh Tuhan. Karena kita kurang peka, dikasih orang lain untuk mengingatkan saudara seiman. Atau kadang-kadang kalau lebih bandel lagi dikasih pengalaman. Kadang-kadang orang kalau mengalami pecutan baru dia kembali ke Tuhan. Tapi kandilnya itu ada 7. Jadi nggak mungkin orang itu sesat semalam, nggak mungkin orang itu jatuh semalam. Tuhan itu kasih kita itu satu hati. Coba lihat ya, satu hati, 3 carang kanan itu kandil nurani, sebelah kiri ada 3 kandil nurani pula. Gak ada orang itu bisa salah itu langsung. Gak ada orang Kristen bisa kepahitan itu semalam. Gak ada. Makanya itu jaga hati dengan segala waspada itu gitu. Kalau misalnya kandil itu mulai, lilinnya mulai padam satu, imam harus ngerti, imam penjaga itu ada di bait suci nanti kalau jadi gedung, tapi sebelumnya ada di tenda yaitu tabernakel. Kalau lampunya hilang satu tuh kerasa, karena tahu nggak, di seluruh ruang tadi yang Anda lihat di tabernakel tenda dalam itu, penerangan lampu cuma satu, tidak ada listrik. Penerangan lampu cuma dari 7 kandil itu. Jadi kalau mati satu jebek, pasti kerasa. Loh, kok lebih remang ya? Harusnya kita punya kepekaan sama hati sendiri. Jangan perhatikan balok selumbar di mata orang maksudnya. Kalau kita punya kandil satu padam, itu harusnya seluruh manusia roh kita tahu. Kok mulai suram ya pikiranku? Kok mulai judgmental ya? Kalau suka saya menghakimi. Kok mulai saya itu negatif, sinis, itu harus ngerti langsung. Itu mati satu, cepet. Mati satu. Kecuali kalau rumah kita ada banyak listriknya, lalu kita nyalakan chandelier itu yang mahal. Wah, jing, mati satu itu aja, satu nggak akan kerasa. Karena banyak lampu dan ada penerangan yang lain. Ruangan juga ada itu lampu-lampu LED-nya atau lampu-lampu kuning atau putih atau warm white itu ada. Tapi kalau mati satu nggak kerasa. Tapi kalau di kemah, tenda, tabernakel, mati satu kerasa bro. Di dalam hatimu ada kandil utama, itu namanya hati. Kiri kanan dikasih 3 kandil masing-masing untuk nurani. Kerasa nggak setelah ngomong sesuatu, dikejar sama Roh Kudus. Itu jangan diabaikan yang kayak gituan.
Kecuali kalau ada orang di sini sedikit-sedikit tertuduh. Gimana? Aku tadi salah ya? Aku ngomong salah ya? Aku lihat gini gimana salah? Waduh, atau mungkin rambutku menyinggung orang. Ada orang yang suka tertuduh gitu, harus tenang malah tak matikan semua lampunya supaya dia bisa tidur. Tapi sekalipun orang yang aman diri, yang secure pun, kadang-kadang kalau saya rasa ada sesuatu nggak enak di hati saya. Saya nggak akan di depan orang seperti Farisi. Saya akan cari waktu untuk gimana. Saya akan datang ke Tuhan meskipun saya sudah saat teduh tadi pagi. Lord, what is it? Apa itu? Karena kalau lampu satu itu padam, Anda tidak selesaikan. Lampu kedua mulai padam. Di sini banyak orang akhirnya jadi sesat benar. Lampu ketiga, sampai nggak bisa denger-dengeran sama orang lagi, merasa dirinya benar dan sebagainya. Susah yang kayak gitu. Kalau semua kandilnya sudah mati, tinggal hati. Hatinya nggak ada penyeimbang untuk ngasih nurani. Bahaya itu. Makanya orang kalau sudah kadung cinta apa? Berubah jadi nabi. Papa mama bilang aja ini orang nggak cocok loh, ini bukan anak Tuhan, nggak mempan. Jangan tunggu 3 lampu kanan, 3 lampu kiri mati. Dan lebih ngeri lagi kalau lampu utamanya mati, pup. Disitulah orang sudah tidak bisa lagi dibendung. Dia salah dan menuju maut. 3 summary atau 3 poin terakhir sebagai rangkuman kita. Isi tentang meja roti sajian kandil atau isi dan terang hati. 1. Isi hati dengan rema Alkitab sepanjang hari. Ya, ingat ya, logos atau firman tertulis ini kayu, tapi firman yang kita baca, renungkan dan lakukan itu emas. Jadi firman Tuhan itu kayak kayu, bagus ya, relevan bagi kita. Firman Tuhan itu relevan, tapi ilahi sifatnya. Jangan remehkan firman yang kayak kayu bunyinya. Ampuni. Firman yang lebih kerasa emas itu kan lebih hebat ya kan. Nabi tiba-tiba berkata, Jeffrey. Wah, tunjuk satu orang namanya Jeffrey. Jeffrey, kamu umur segini, nomor teleponmu begini. Wah, merinding. Kok tahu? Dan Tuhan berkata, wah yang gitu seru, kita semua mau. No. Firman Tuhan itu most of the time, sebagian besar, itu di atas tadah kayu penaga. Waktu tiba-tiba Anda diingatkan dengan a very gentle nudge, atau seperti ada senggolan ilahi yang lembut. Bersyukur. Apa itu? Masa Tuhan bicara sama aku bersyukur? Kok gak heboh, kok cuma bersyukur? Jangan remehkan, firman Tuhan itu yang paling relevan itu firman. Isi hatimu dengan rema Alkitab setiap hari, sepanjang hari malahan, bukan cuma setiap hari. Bukan berarti mikir firman doang kalau kerja, gak mikir apa-apa, enggak. Tapi dari waktu ke waktu kalau hatimu terbuka, firman itu akan kembali terus. Seperti sapi yang memamah biak memuntahkan rumputnya lalu dimakan. Firman itu terus mutar-mutar. Nomor 2, jaga nurani setiap waktu dalam kerendahan hati. Yang penting punya rendah hati, mau denger-dengeran. Sama orang juga libatkan. Jangan dengar semua orang nanti gosip ria. Dengarkan orang-orang yang Anda tahu, orang-orang itu sudah membuktikan dia nggak sempurna, tapi orang-orang yang Tuhan kasih otoritas pemenang di atas hidupmu. Orang-orang yang jauh lebih dulu mengenal Tuhan. Dan tunjukkan buah-buah rohani yang bagus. Izinkan mereka bicara dalam hidupmu. Jangan go ahead dan memulai sebuah bisnis tanpa nasihat, nanti runtuhlah sebuah bangsa. Bukan berarti cari nasihat semua demokrasi atau minta survei, nanti tidak akan pernah jalan-jalan. Orang yang kayak begini selalu minta opini seluruh dunia, tidak akan pernah melangkah. Orang yang terus melihat awan tidak pernah menabur. Tapi kalau saya jadi Anda, saya seorang pengusaha, apalagi saya masih muda atau pengusaha yang masih sesuatu yang baru yang masih belum menentu, saya akan duduk, saya akan doa, minta sama Tuhan nama-nama. Orang-orang bisa saya percaya, duduk sama-sama, saya coba beberkan. Bukan tipe orang yang salah. Kalau salah nanti Anda beberkan, dicuri ide bisnismu. Jelaskan, nanti kan ada orang yang berkata, alangkah baiknya kalau itu suami atau istrinya sendiri, pasangan harus sebagai imam tambahan. Orang tua kalau bisa berfungsi, puji Tuhan, gembala. Pasti ada 2-3 orang, 2-3 saksi duduk dan jelaskan. Kira-kira begini. Nanti kan ada yang bilang, gini ya, saya rasa bukan ini kata Tuhan ya. Justru yang kata Tuhan gitu tuh hati-hati. Kok ini ya nggak sinergi ya. Kamu ini bisnismu yang satu belum selesai, bisnismu kamu buka yang baru ini yang nggak ada hubungan dengan itu, dan yang ini juga, dan kamu ini kongsian dengan orang yang menjanjikan, tapi kamu tidak melihat hulu sampai hilirnya. Kamu cuma tergiur dengan keuntungannya. Kok aku nggak srek ya? Jangan abaikan itu. Mungkin itu nanti Anda masuk jebakan, Anda hilang banyak. Tapi ada yang berkata, saya rasa kamu ready kok untuk yang begini. Sukses ya bro. Suatu tepukan di pundakmu itu bisa jadi seperti approval dari Tuhan. Go ahead. Jaga nurani dengan rendah hati yang bisa dikandani.
yang bisa diajak bicara, bisa diomongin tentang pacaran, tentang segalanya. 3, perbaharui api Roh Kudus dengan berdoa dalam roh. Itu loh, kandilnya harus nyala. Itu harus dinyalain, mati satu harus nyalain. Bahasa lidah adalah lidah api. Bahasa roh itu sangat membuat kita berapi-api. Kadang-kadang untuk menjadi terang tidak perlu menjadi benderang. Pasang api aja, semakin besar semakin terang. Gak usah Anda berusaha jadi contoh dan teladan. Anda berapi-api dalam Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nanti akan jadi teladan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berbahasa roh tiap hari, karena saya sudah dibaptiskan dalam Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Dan itu memperbaharui api saya. Seperti Imam Harun setiap kali mati, dia nyalakan lagi. Saya berbahasa lidah, karena bahasa lidah itu mengisi roh saya dengan api yang saya tidak punya. Api yang datangnya dari tempat lain, api yang datangnya dari seorang pribadi. 3 poin ini catat di hati. Saya berdoa dalam nama Yesus, hatimu semakin kaya dengan firman, hadirat Roh Kudus. Biar persekutuan Roh Kudus memberkatimu. Haleluya.